Beredar luas video seorang ibu dari 2 anak di Inggris yang menceritakan tentang penderitaannya ketika dirawat intensif karena terinfeksi virus corona yang tidak pernah diduganya. Kita saksikan juga di tanah air bagaimana grafik virus corona yang terus naik dengan sangat cepat. Bahkan persentase meninggalnya menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Laporan WHO juga menyebutkan bahwa kini virus corona sudah menjangkau hampir seluruh dunia. Dan akumulasi informasi-informasi ini membuat banyak di antara kita tersadar bahwa ancaman virus ini real, serius, tidak bisa, dan bahkan tidak lagi pas untuk dijadikan bahan olok-olok, bercandaan, dan seterusnya. Pendek cerita, virus itu kini sudah resmi hampir 1 bulan mampir di negara kita dan mengakibatkan korban yang terus bertambah cepat di tiap harinya. Dengan berbagai macam latar belakang, merambah dengan sangat cepat hampir di seluruh provinsi di negeri kita. Kita mungkin memang salah karena banyak bercanda dan kurangnya persiapan ketika virus ini mulai mengamuk di provinsi Wuhan sana. Tapi mari kita pastikan, kita tidak boleh salah untuk kedua kalinya ketika virus itu sudah sampai ke negeri ini keberadaannya. Maka yang sekarang harus dipikirkan oleh pemerintah dan kita sebagai rakyat adalah apa dan bagaimana solusi terbaiknya. Pemerintah wajib memikirkan dan menghadirkan solusi terbaik demi kepentingan bangsa dan negara, apapun resikonya, sebagaimana perintah Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita sebagai warga negara juga wajib mengikuti garis ketetapan pemerintah dengan sebaik-baiknya. Berkaca pada beberapa negara dalam menghadapi virus ini, maka hanya dengan totalitas dan disiplin tingkat tinggilah yang bisa menekan lajunya penyebaran virus ini. Dan bukan dengan bercanda, kurang terbuka terkait informasi, memberikan saran yang belum teruji secara medis, dan lain-lain. Dan apabila kita perhatikan, kebijakan negara-negara yang mampu menangani virus corona dengan baik, itu memiliki irisan kebijakan yang hampir sama, yaitu mereka menerapkan lockdown, agar virusnya tak semakin meluas dan terbatasi penyebarannya. Opsi lockdown ini di Indonesia juga sebetulnya sudah banyak disuarakan, baik oleh Ikatan Dokter Indonesia, pemerintah daerah, politisi, penggiat seni, influencer, bahkan oleh masyarakat biasa. Namun, yang menjadi masalah, kewenangan lockdown ini hanya ada pada pemerintah pusat. Maju mundur dan perdebatan opsi lockdown di negara kita selama ini utamanya karena terkait pertimbangan ekonomi, di mana pemerintah pusat mengedepankan penyelamatan ekonomi nasional, sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha kecil dan menengah yang banyak di antara mereka hanya akan menghasilkan uang ketika mereka beraktivitas secara normal. Sehingga selama ini pemerintah lebih memilih cara pencegahan dan penanganan yang lebih lunak dan standar, seperti social distancing, larangan keramaian, pencegahan kerumunan, dan lain-lain, dan bukan mengambil opsi yang lebih tegas seperti lockdown. Namun sepertinya pilihan pemerintah itu tidak berjalan dan menghasilkan hasil baik seperti yang direncanakan, karena kini rupiah tetap jatuh bahkan ke titik yang sangat rendah. Dan virus corona pun semakin meluas penyebarannya. Ini menunjukkan bahwa kos atau harga yang harus dibayar akan jauh lebih besar lagi ketika opsi lockdown ini terus ditunda, baik kos ekonomi maupun kos keselamatan warga negara. Bahkan bukan tidak mungkin, apabila ini tidak tertangani dengan baik, akan mengakibatkan kos yang lebih besar lagi. Ada baiknya yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo serta jajarannya untuk mengingat ulang bahwa yang dilakukan oleh Kaisar Jepang dahulu ketika negerinya luluh lantah karena dibom atom oleh Amerika Serikat pada tahun 1945 adalah dengan segera memulihkan sumber daya manusia lewat guru-gurunya. Ketika SDM-nya pulih, maka setelahnya Jepang secara bertahap bisa menjadi raksasa ekonomi dunia seperti yang sekarang sama-sama kita ketahui. Aturan dasarnya sudah sangat jelas. Fokus selamatkan dan pulihkan dulu warganya, maka ekonomi akan mengikuti. Karena sebetulnya kunci kepercayaan pasar dan investor terkait penyebaran virus corona itu ada pada strategi penanganan yang baik dan meyakinkan dari pemerintah. Apabila strateginya baik dan meyakinkan dari pemerintah, maka pasar dan investor pun akan teryakinkan dengan sendirinya. Oleh karena itu, Bapak Jokowi dan jajaran yang kami hormati, mohon segera telaah serius opsi lockdown ini. Segera siapkan juga solusi fiskal dan stok bahan pokoknya sebelum virus ini betul-betul menyebar dan opsi lockdown menjadi tak lagi berguna. Tidak ada alasan lagi menunda-nunda opsi lockdown. Korban sudah semakin banyak, ekonomi sudah semakin melemah. Apabila kerugian jiwasraya yang belasan triliun saja pemerintah berinisiatif untuk menanganinya, apalagi ini yang terkait dengan nyawa ratusan juta warga negara kita, Indonesia, tentu harus lebih berinisiatif lagi. Semangat dan doa terbaik selalu dari kami untuk Bapak Presiden, jajaran pemerintahannya, dan kita semua, rakyat bangsa yang besar, bangsa Indonesia.